Bapa di surga, kami berterima kasih buat sore hari ini. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu lebih daripada segalanya. Kasih-Mu mengalahkan apapun, apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Karena kasih-Mu begitu besar, mengasihi setiap kami. Baik kami dalam keadaan sehat maupun kami dalam keadaan sakit. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah terbatas. Oleh karena itu Tuhan, teduhkanlah seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami Tuhan, oleh firman-Mu. Karena kami tahu adalah firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berfirman kepada kami pada sore hari ini. Biarlah hati kami buka, pikiran kami buka, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya apapun kondisi dan keadaan yang sedang engkau hadapi dan engkau alami, kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang, kasih Tuhan tidak akan berpaling, kasih Tuhan tidak akan lepas daripadamu. Oleh karena itu firman Tuhan pada sore hari ini, saya beri judul yaitu kasih dan pengorbanannya. Sekali lagi, kasih dan pengorbanannya. Tentu saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yang berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa diukur dengan apa yang kita miliki. Kasih Tuhan tidak bisa diukur dengan kekayaan, kedudukan, apapun. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat, Bapak Ibu. Siapa yang pernah mengukur itu? Bicara tentang kasih Tuhan adalah bicara tentang kekekalan. Ketika kita ada dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini, kasih Tuhan itu sudah ada. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita pun meninggalkan dunia ini, kasih Tuhan itu kekal adanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kasih Tuhan itu begitu mulia, begitu ajaib, begitu dahsyat dan luar biasa. Kita yang percaya kepadanya, mari kita sungguh-sungguh, mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Dia nggak melihat kita, siapa kita, latar belakang kita, keadaan kita, kondisi kita, kaya atau miskin, memiliki kehormatan atau tidak. Kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kasih dan pengorbanannya itu diwujud nyatakan. Yang pertama, yaitu ketika Yesus mau disalibkan, Bapak Ibu. Kasih dan pengorbanannya itu diwujud nyatakan, yaitu ketika Yesus mau disalibkan. Kita telah menyanyikan tadi, karena salibnya ku hidup, karena salibnya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, itu bukan sebuah nyanyian yang gampangan Bapak Ibu.
Tetapi itu adalah sebuah nyanyian yang mengandung makna yang begitu dalam. Kita tahu itu salib terbuat dari kayu. Tetapi di dalamnya, saudara dikasihi Tuhan, itu Yesus tertancap di situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa ketika Yesus mau disalibkan, dia mengalami olok-olokan. Dia mengalami hinaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan ketika Yesus disalibkan di kayu salib. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Mari kita sungguh-sungguh percaya akan dia. Tidak mudah orang untuk disalibkan. Tidak mudah seseorang mau disalibkan. Karena salib itu adalah, kalau kita baca di dalam Galatia pasal 3, adalah orang yang terkutuk. Orang yang begitu besar dosanya. Orang yang disalibkan itu orang yang begitu jahat, kejam. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan. Yesus bukan orang jahat. Yesus bukan penjahat kakap. Yesus bukan, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, penjahat yang begitu tragis. Yang begitu tragis. Tetapi dia adalah orang yang begitu mengasihi kita. Yang begitu mencintai kita. Dia rela, dia mau disalibkan. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Semestinya kita yang disalibkan karena dosa dan pelanggaran kita. Semestinya kita yang disalibkan dan kena kutuk oleh karena kejahatan kita. Tetapi Yesus ambil alih semua itu. Supaya kita lepas dan bebas dari segala kutuk yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kondisi dan keadaan apapun yang engkau alami saat ini, percayalah, ada pribadi yang mengasihi engkau. Dia telah rela mati. Dia telah rela disalibkan. Untuk apa? Saudara, supaya kita memiliki hidup. Tidak hanya hidup sekedar hidup, tetapi kita hidup memiliki hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau ada dalam bayang-bayang maut, sekalipun kondisimu mungkin memprihatinkan, tetapi percayalah, di balik sebuah kehidupan itu, di balik setiap keadaan yang engkau alami, di balik setiap penderitaan yang engkau sedang alami, ada Yesus yang menyelamatkan engkau. Oleh karena itu percayalah bahwa ketika dia disalibkan, ada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaanmu saat ini, apapun kondisimu saat ini, percayalah ada Yesus yang memberi engkau hidup. Dan bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang kekal. Bagian yang kedua, kasih dan pengorbanannya diwujud nyatakan ketika Yesus mau menanggung dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, penyakit yang terparah sesungguhnya
bukan kusta, ya, bukan penyakit kanker, bukan penyakit kulit, tetapi penyakit yang mematikan sesungguhnya ialah dosa kita. Oleh karena itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dosa telah diselesaikan oleh Yesus. Lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya. Itulah penyakit yang terparah. Mungkin kita berkata COVID penyakit yang terparah. Saya mau katakan, Bapak Ibu, percayalah kepada pemerintah. Percayalah kepada dokter. Percayalah kepada para medis. Percayalah bahwa Tuhan akan menemukan, memberkati mereka. Mereka akan menemukan solusi menghadapi COVID ini. Mari kita berdoa bersama-sama supaya mereka diurapi Tuhan. Mereka diberi hikmat oleh Tuhan supaya bisa mengatasi penyakit COVID ini. Kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saat-saat ini sangat genting. Tetapi percayalah, kalau Tuhan turut campur tangan, kalau Yesus menyertai mereka, kalau Tuhan memberkati mereka, mereka akan menemukan solusi. Penyakit apa yang tidak ditemukan obatnya di dalam dunia ini? Dari zaman dulu, tapi tetap ditemukan obatnya. Tetapi lebih daripada itu, saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita mencari Tuhan di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi. Berharaplah sama Tuhan, karena Yesus telah menanggung segala penyakit kita. Penyakit dosa yang begitu besar aja Dia sudah tanggung. Makanya Dia berkata, bilur-bilurnya maka kamu akan sembuh. Percayalah kepada bilur-bilur Yesus, sanggup menyembuhkan engkau, hai engkau yang sakit hari ini. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong engkau. Percayalah bahwa Dia sanggup membebaskan engkau dari segala keterpurukan, dari segala persoalan. Kalau dosa saja Dia bisa selesaikan, masa penyakit yang begitu ringan pasti Tuhan selesaikan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, jangan putus asa. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan siapapun. Oleh karena itu sungguh-sungguhlah bahwa engkau percaya kepada Yesus, engkau telah disembuhkan, engkau telah dipulihkan lewat bilur-bilurnya, lewat darahnya. Dia sanggup memulihkan engkau. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi engkau yang sedang mengalami keterpurukan juga ekonomi, percayalah di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, pasti Tuhan menolong engkau. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah nyanyian yang berkata, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya engkau Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, itu bukan hanya sebuah nyanyian, tetapi engkau harus mengalaminya. Karena yang khotbah ini juga pernah sakit. Umur 7 tahun saya sakit. Tapi saya percaya Tuhan akan memulihkan aku. Dan apa yang terjadi? Hari ini saya bisa berdiri karena Tuhan. Karena Dia adalah penolong yang sejati. Penolong yang abadi, penolong yang kekal, penolong yang benar,
yang tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang telah Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Yesus mau mati bagi kita untuk menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Apalagi cuma sekedar sakit flu, Bapak Ibu. Obat sebenarnya sudah ditemukan, obat sakit flu. Sakit kepala sudah ditemukan obatnya. Tetapi bicara tentang dosa hanya melalui bilur Yesus. Penyakit yang engkau alami kecil di mata Dia, asal engkau sungguh-sungguh berharap dan beriman kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sebagai poin yang ketiga, kasih dan pengorbanannya diwujud nyatakan ketika Yesus mau mengasihi kita. Ketika Yesus mau mengasihi kita. Dan bicara tentang kasih Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak hanya sebuah kata, tetapi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, demikian firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, adalah sahabatnya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah kekasihnya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah sahabat dekatnya Tuhan. Makanya di dalam Amsal pasal 17 ayat 17, ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itu hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa menjadi sahabat ketika kita dalam kesukaran. Manusia nggak bisa lakukan ini. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kondisi, dalam keadaan keterpurukan, sakit penyakit yang engkau alami, derita yang engkau jalani, engkau punya sahabat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mengasihi engkau kapanpun, sedang apapun, dimanapun, Dia tetap mengasihi engkau. Dia tidak melihat apa yang engkau sedang alami, atau Dia tidak melihat latar belakangmu. Dia sangat mengasihi engkau. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau Dia menjadi sahabat kita, dan kita menjadi sahabatnya Tuhan, maka kita saling mengasihi. Mari kita menaruh waktu yang tepat untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia, untuk menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya. Berilah waktu khusus untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada satupun kejadian dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya COVID yang sedang terjadi, Tuhan udah tahu. Hanya Dia nunggu engkau dan saya mengandalkan Dia atau takut terhadap penyakit yang sedang terjadi. Mari kita lebih takut kepada Tuhan daripada penyakit yang sedang kita alami. Mari kita lebih takut kepada Tuhan dari apa yang sedang kita alami. Karena Dialah yang punya segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan khotbah saya, yaitu di dalam Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang yang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi, mari kita saling mengasihi. Bukan saling mencurigai. Ya, kondisi yang sedang terjadi di dalam keluarga kita, tetap kita saling mengasihi. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, supaya dunia melihat bahwa kita adalah murid Kristus, yaitu saling mengasihi, saling peduli, saling menghormati. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasihi Tuhan, bicara tentang minggu pertama, maka kita bicara tentang kasih. Dan mari kita melakukan amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita mengingat akan pengorbanannya, yaitu kita seperjamuan dengan Dia hari ini sebagai bukti bahwa kita mengasihinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasihi Tuhan, saya berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat firman-Mu yang Kau berikan pada kami sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apa yang mereka sedang alami, apa yang mereka sedang hadapi, kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak akan pernah berkurang.